Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B, Komputer dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang media digital dan hak kekayaan intelektual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu media digital dan hak kekayaan intelektual. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari hak kekayaan intelektual. Jadi dikutip dari Wikipedia dan itb.co.id, hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HAKI atau HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Dan juga biasanya hak kekayaan intelektual sering diikuti dengan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Sebagai contoh seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, dan lain-lainnya. Lalu, sedangkan untuk media digital dikutip dari telkomsel.com, media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar, video digital, audio digital, dan lain-lainnya. Sebagai contoh ada Instagram, YouTube, dan Spotify. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya bahwa media digital dan hak intelektual adalah usaha seorang untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang bisa berupa produk, kreativitas intelektual, dan karya-karya di bidang media. Contohnya foto atau gambar, terus ada video dan audio yang berhubungan dengan media digital lainnya. Ada juga dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri cakupannya cukup luas. Berikut ada beberapa di antaranya. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, lalu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Lalu ada juga nomor 31 tentang tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungan. Lalu ada nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga ada nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, selanjutnya ada juga simbol-simbol yang biasa ditemui oleh kita tentang hak kekayaan intelektual yang mungkin kita tidak asing, namun kita belum tahu apa arti dari simbol tersebut. Yang pertama ada TM atau yang singkatannya dari trademark. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Nah, lalu selanjutnya ada SM, service mark. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, semisal suara untuk yang ada di dalam suatu film. Selanjutnya register mark atau simbolnya itu R dibulatkan gitu. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Lalu ada juga copyright, biasanya C dibulatkan gitu. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan tanpa izin dari sang penciptanya gitu.
Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan hak intelektual. Terdapat 8 tujuan dalam hak intelektual. Yang pertama yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik manusia terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya. Dan yang kedua, sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual manusia. Yang ketiga, sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dalam membentuk hasil karya. Yang keempat, menggenjot dunia industri dan gairah berkarya untuk terus berkembang dan produktif. Yang kelima, untuk membantu memotivasi kreativitas masyarakat sehingga agar dapat berpikir kritis akibat adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual mereka. Yang keenam, perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya. Yang ketujuh, bentuk motivasi ataupun apresiasi kepada pencipta dan masyarakat luas untuk dapat terus berkarya menciptakan produk dan inovasi yang lebih baik. Yang kedelapan, yang terakhir, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada manfaat dan fungsi dari hak kekayaan intelektual. Untuk yang pertama, hak kekayaan intelektual memberikan pelindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersilkan karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual mendorong pengembangan inovasi untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Untuk yang ketiga, hak kekayaan intelektual memberikan keleluasan kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang keempat, memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Yang kelima, peningkatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan digital pun terus berkembang. Pada era digital ini, teknologi digital merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, di mana berbagai teknologi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan digital seperti internet dan smartphone merupakan hal yang tidak aneh lagi menyatu dengan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari kita. Maka dari itu, keberlanjutan pengembangan teknologi digital dan informasi merupakan hal yang sangatlah penting bagi sebuah negara, di mana jika tidak dijaga keberlanjutan pengembangan teknologi tersebut, dengan mengetahui sangat pesatnya perkembangan teknologi global, maka sebuah negara akan tertinggal dengan jauh. Dari rumusan tersebut, datanglah peran dari hak kekayaan intelektual. Mengetahui kepentingan dari perkembangan teknologi informasi dan digital, perlu diketahui faktor yang perlu ditingkatkan, dan merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan teknologi. Faktor tersebut merupakan inovasi. Inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, di mana tanpa inovasi, maka tidak akan terjadi perkembangan terhadap sebuah teknologi. Di era digital ini, perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting, di mana kemajuan teknologi pun memudahkan bagi orang lain untuk membajak dan mencuri hasil karya intelektual orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Hal tersebut tentu saja merugikan para inovator, dan tanpa perlindungan hak kekayaan intelektual, tidak akan terwujudkan inovasi dan kreativitas, di mana tanpa inovasi dan kreativitas, maka perkembangan teknologi akan terhambat. Maka dari itu, hak kekayaan intelektual merupakan hal yang penting untuk menciptakan inovasi dan kreativitas. Dari inovasi dan kreativitas tersebut, maka ekonomi dan teknologi sebuah negara akan terus berkembang.